Apa kabar hari ini? Saya sehat, Sehat, Pak saya Iwan. kuat, saya Iya, bahagia. Terima kasih bahagia. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pintar semuanya. Baik, terima kasih anak-anak. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, IPA sama IPS. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Satu orang siswa untuk mengangkat kita dalam doa. Saya Pak, Saya Oh ya, Pak. silakan Markus. teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai kegiatan kita. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Markus. Baik, sebelumnya juga Bapak mau tanya, adakah yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir, Pak. Hadir Hadir semua semua ya? Pak. Oke, baik. Terima Hadir, kasih. Pak. Baik, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita kali ini Bapak coba rancang menggunakan PowerPoint. Ada yang sudah tahu itu PowerPoint? Tidak, Pak. Tidak tahu. Oh, mungkin ada teman yang sudah kenal yang namanya PowerPoint. Ada saya, Pak. Saya pernah ikut Bapak ke kantor. Oh ya, coba Yohana ceritakan kira-kira bagaimana itu PowerPoint. Itu ada gambar yang di layar, Pak. Ada yang video, ada tulisannya juga. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Yohana. Baik, terima kasih Yohana. Jadi anak-anak, karena selama ini kita belum pernah mengenal yang namanya dunia elektronik. Jadi pada saat ini Bapak mencoba menampilkan pembelajaran kita menggunakan yang namanya PowerPoint. Oke, untuk lebih jelasnya untuk materi kali ini kita coba lihat di PowerPoint. Sebentar ya. Baik. Sekarang coba anak-anak perhatikan yang ada di slide PowerPoint ini.
Bapak mau tanya, mungkin ada yang sudah kenal ini. Siapa yang ada di gambar? Sultan Pahlawan ya, Hasanuddin. Pak. Sultan Hasanuddin, Pak. Sultan Hasan, bagus. Kira-kira Sultan Hasanuddin itu berasal dari mana ya? Dari Makassar, Pak. Oh, dari Pasar, Makassar. Pak. Mungkin ada yang lain. Ya, Pak. Dilihat dari pakaiannya dari luar itu ya, Pak. Dari luar Jawa itu, Pak. Oh, Dari Sulawesi Selatan, Pak. dari Makassar. Baik. Mungkin dari mungkin ada yang kira Sultan Hasanuddin apa? Tidak jelas suaranya, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Oh, Suaranya bergema, Pak. iya Bu, masalah pakai dua device Bu. Baik. Selain mungkin ada juga yang tahu Sultan Hasanuddin itu kira-kira seperti apa? Tidak tahu, Pak. Cakep, Pak. Oh ya, cakep ya. Gagah berani, Pak. Oke, bagus. Baik, jadi itu yang kalian bisa lihat ketika melihat gambar seorang Sultan Hasanuddin ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, setelah kalian bisa melihat gambar, tadi Bapak perlu jelaskan sedikit. Sultan Hasanuddin itu berasal dari Makassar. Ya. Sultan Hasanuddin itu juga dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Ya, Pak. Iya, Pak. Baik, supaya lebih jelasnya, apakah kalian sudah melihat gambar atau tulisan yang ada di PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Diperhatikan baik-baik. Iya, Pak. Sudah dibaca. Halo, Pak Marco, Pak Thomas. Ya, Bu. Pak Guru. Ya, Bu. Pak Guru, buat apa ini tulisan, Pak Guru? Mau dibaca, kah? Sebentar, Bu. Di sini jaringannya lelet sekali. Mohon maaf ya, saya share ulang. Baik, apa masih terlihat? Belum, Pak. Oh iya, Baru putar. ya. Sudah ya? Ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi tadi saya menyuruh kalian untuk mengamati sambil membaca tulisan yang ada di PowerPoint ya. Ya. Tulisan ini berisi tentang Sultan Hasanuddin. Baik. Dari tulisan yang ada, mungkin ada di antara adik-adik
yang sudah bisa memahami kira-kira Sultan Hasanuddin itu seperti apa, bisa diceritakan sekarang. Yuk. Saya, Pak. Ya, silakan. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631. Meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Imalobasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Oke, terima kasih. Terus di yang berikut, ayo. Siapa lagi yang mau baca yang berikut? Saya, Iya, Pak. Silakan Dwi. Ya. Komando Daerah Militer dalam kurung Kodam 14 Hasanuddin mengabadikan namanya dan menjadikan semboyannya Abatireng RI Polipuku, artinya yaitu setia pada negeriku. Dan dengan keputusan Presiden RI nomor 87 TK tahun 1973 tanggal 6 November 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi gelar pahlawan nasional untuk menghargai jasa-jasa kepahlawanannya. Sudah, Pak? Baik, terima kasih untuk Dwi. Baik, adik-adik sekalian. Jadi yang pertama tadi kita belajar tentang seorang Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin itu berasal dari Makassar dengan deskripsinya seperti yang kalian sudah bacakan sendiri. Baik, jadi setelah kita membaca, kita sudah memahami, sudah melihat bagaimana seorang Sultan Hasanuddin. Ada beberapa pertanyaan sebentar yang bisa kita ambil, yang bisa kita jawab sesuai dengan apa yang kalian sudah baca tadi tentang seorang Sultan Hasanuddin. Jadi di sini ditulis apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan Sultan Hasanuddin, apa saja bentuk kepahlawanan yang bisa kita lakukan. Baik, adik-adik sekalian, dari bacaan tentang Sultan Hasanuddin tadi, kira-kira menurut kalian apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Yuk. Pahlawan, Pak. Pahlawan nasional. Pahlawan nasional, bagus, pintar. Saya tahu dan tempat lahir aja, Pak. Oh iya, di mana tempat lahirnya Yohana? Di Sulawesi Selatan 12 Januari 1631, Pak. Bagus. Oke, terima kasih. Terus yang berikut, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan Sultan Hasanuddin? Ayo. Tentang semboyannya, Pak. Ayam jantan dari timur, Pak. Ayam jantan dari timur. Ya, bagus. Yang lain lagi? Dia juga cerdas, Pak. Pantang menyerah, Pak. Terima kasih. Baik. Yang kalian Dia berani, Pak. Dia berani, Pak. Gagah berani. Ya, baik. Jadi yang kalian sudah jawab itu sudah benar semua. Jadi tentang sikap kepahlawanan Sultan Hasanuddin itu, yang jelas Sultan Hasanuddin itu dia berjuang, dia melawan pemerintahan Belanda dengan gigih berani dan tanpa ada yang namanya kata mundur. Sampai-sampai dia rela untuk diturunkan dari jabatannya sebagai seorang raja demi mempertahankan tanah Sulawesinya. Baik, jadi itu tadi berkaitan dengan seorang Sultan Hasanuddin. Setelah itu,
setelah kita mempelajari tentang seorang Sultan Hasanuddin, yang berikut ini kita pelajari tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Jadi di sini ada deskripsi yang Bapak tuliskan. Coba kalian perhatikan di layarnya sambil kalian mengingat. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, bagus. Baik, jadi cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnet. Berdasarkan jenisnya, cahaya dibedakan menjadi cahaya yang tampak dan cahaya yang tidak tampak. Jadi cahaya gelombang elektromagnetik itu gelombang yang getarannya medan listrik dan medan magnet. Jadi berdasarkan jenisnya, cahaya dibedakan jadi cahaya yang tampak dan cahaya tidak tampak. Cahaya tampak, cahaya yang mengenai benda, maka benda tersebut akan dapat dilihat oleh manusia. Baik. Sekarang saya tanya ke adik-adik sekalian. Kira-kira yang pernah kalian tahu atau yang pernah kalian lihat, kira-kira cahaya itu berdasarkan sumbernya itu kira-kira dari mana saja? Matahari, Pak. Dari matahari, Pak. Matahari, Pak. Matahari, ya bagus. Lampu. Lampu. Dari unggun, Pak. Korek api, Pak. Dari Dari mana? api. Dari api unggun juga, Pak. Oh, api unggun, bagus. Bulan, Pak. Bulan. Oh, bulan juga. Oke, jadi baik, terima kasih. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu semuanya benar, bahwa cahaya itu ada yang berasal dari matahari, ada yang berasal dari senter, dari lilin, dari lampu, dari api unggun, dari bulan. Terus cahaya yang memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Baik, maksudnya di sini adalah ketika sebuah benda ditimpa oleh cahaya, maka benda tersebut bisa kita lihat. Saya ulangi ya. Maksud kata-kata cahaya yang memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Maksudnya di sini ketika cahaya mengenai sebuah benda, maka benda tersebut memantulkan cahayanya dan benda tersebut bisa dilihat oleh mata. Terus yang berikut, adapun beberapa benda disebut benda gelap, jadi dia tidak bisa memancarkan cahaya. Contohnya batu, kayu, dan kertas. Untuk lebih jelasnya apakah cahaya itu dapat dipantulkan, bagaimana sifat-sifat cahaya. Jadi kemarin Bapak sudah suruh kalian untuk membawa cermin ya. Apakah sudah dibawa semuanya? Saya lupa, Pak. Oh, Bawa, Pak. oke. Iya, baik. Jadi kita dibagi ke dalam kelompok ya. Kita dibagi dalam kelompok. Jadi setiap kelompok melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin. Ya, anak-anak ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Jadi sebelum kalian melakukan percobaan secara langsung sebentar di luar kelas kalian, terlebih dahulu Bapak mau sampaikan bahwa yang pertama itu langkah-langkah ketika kalian melakukan percobaan cahaya menggunakan cermin ya. Waktu tinggal 10 menit, Pak. Oh ya. Baik, jadi adapun langkah-langkahnya seperti ini, duduk bersama, perlihatkan cermin kepada kelompok, gunakan cermin,
terus diskusikan kode yang disepakati, terus setelah berdiskusi anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda. Setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang dapat cahaya matahari, pantulkan cahaya pada, baik, jadi untuk lebih jelasnya kalian sebentar bisa gunakan LKPD yang sudah Bapak bagikan ke kalian ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi setelah itu sebentar kalian menuliskan kalian punya hasil percobaannya itu di tabel yang seperti di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Yang berikut juga hari ini kita coba belajar tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Adapun kerajaan Islam yang pertama di situ kerajaan Goa dan Talo. Terus yang kedua kerajaan Tidore. Yang ketiga kerajaan Bone, yang keempat kerajaan Wajo, dan yang kelima kerajaan Ternate. Baik, untuk kerajaan-kerajaan ini, untuk kerajaan-kerajaan Islam ini, kalian sebentar diminta sesuai dengan tagihan LKPD, maka kalian sebentar diminta untuk yang pertama sebutkan 5 kerajaan Islam yang ada di Pulau Sulawesi. Terus kegiatan yang kedua sebentar identifikasikan pengaruh peninggalan kerajaan Islam di Sulawesi. Ya anak-anak ya. Jadi kalian sebentar harus mengerjakannya itu dalam waktu 5 menit untuk 3 tugas yang Bapak sudah berikan. Baik, jadi setelah kalian tadi mempelajari materi tentang Sultan Hasanuddin, tentang sifat-sifat cahaya, tentang kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Sulawesi, mungkin ada di antara teman-teman, di antara adik-adik yang bisa menyimpulkan kira-kira hasil belajar yang sudah kalian pelajari untuk hari ini kira-kira apa ya? Ayo. Saya, Pak. Silakan. Kalau menurut saya, Pak, saya jadi tahu Sultan Hasanuddin itu memiliki julukan ayam jantan dari timur. Kemudian Sultan Hasanuddin itu juga berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah itu saya juga tahu tentang benda-benda yang menghasilkan cahaya, dari mana saya mendapatkan sumber cahaya, kemudian sifat-sifat cahayanya. Itu tadi, Pak. Bagus, terima kasih. Jawabannya sangat lengkap sekali. Mungkin ada yang lain. Yuk, silakan. Ada lembaran kerja. Tahu tentang Islam, Pak. Oh ya, tentang Kakak Dwi ya. Kakak Dwi, silakan Kakak Dwi. Iya, tadi sudah mempelajari tentang kerajaan Islam yang ada di Sulawesi, Pak. Ada 5 Markus. Iya, Kakak Dwi, silakan. Kakak Markus, Ya. tolong mic-nya. Tadi sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Sulawesi, ada 5 tadi, Pak. Kerajaan Tidore, kerajaan Talo, kerajaan Bone, Ya. kerajaan kurang satu apa tadi ya, Pak? Ternate. Oh iya, Ternate. Itu Pak 5 tadi. Iya, bagus. Jadi terima kasih untuk Kakak Dwi. Baik, adik-adik sekalian, setelah kalian tadi sudah mempelajari baik itu Sultan Hasanuddin, baik itu kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi, dan juga percobaan tentang sifat-sifat cahaya lewat cermin. Jadi kalian diminta untuk mengisi LKPD yang sudah Bapak bagikan. Di situ tagihannya sesuai dengan materinya masing-masing. Jadi siap ya adik-adik ya? Siap, Pak. Ya, kalau sudah selesai mengerjakan LKPD-nya sebentar, jadi Bapak tunggu kalian punya jawaban itu kirim lewat WA Group sampai jam 5 sore. Bisa ya?
Bisa, Pak. Bisa, Pak Guru. Baik, terima kasih untuk adik-adik sekalian. Jadi harapan saya yang terakhir itu kalian tetap semangat belajar walaupun kita sekolahnya pakai daring, tapi tetap optimis ya. Informasi dari guru, dari elektronik itu masih bisa kita akses. Kalau kalian mengalami kendala ketika mempelajari sebuah materi, kalian bisa lakukan tinggal akses ke internet dan di sana pasti jelas banyak sumber-sumber yang bisa membantu kalian dalam hal belajar. Baik, jadi setelah berapa jam pelajaran ini kita sudah lewati, harapan saya ketika kalian sudah mempelajari tentang Sultan Hasanuddin, sifat kepahlawanannya, setelah itu kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi, dan juga tentang sifat-sifat cahaya, jadi kalian sesampainya di rumah, atau kalian ketika berada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian, cobalah untuk kalian bisa mendalami sifat kepahlawanan dari seorang Sultan Hasanuddin. Yang jelas nanti pasti orang-orang yang ada di sekitar kalian nanti bangga sekali dengan kalian bahwa oh ternyata anak ini ketika pulang dari sekolah dia bisa langsung mengamalkan apa yang sudah dia dapatkan di sekolahnya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Bisa dong. Pak. Ketika contohnya nanti ketika ada orang tua yang membutuhkan pertolongan, itu tidak perlu diminta dulu baru kalian bantu. Jangan. Dilihat ketika butuh bantuan ya sudah lakukan, bantu dia. Itu contohnya ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah ikut bersama Bapak untuk pembelajaran kali ini. Jadi harapannya apa yang kalian belajarkan pada hari ini dapat kalian amalkan untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak Guru. Baik. Terima kasih, Pak Guru. Baik, jadi sebelum di awal tadi kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa, maka di akhir kegiatan kita pada siang hari ini juga kita akhiri dengan doa. Bapak minta satu orang untuk mengangkat kita ke dalam doa. Waktu dipersilakan. Kakak Yohana mungkin? Iya Pak, siap Pak. Iya. Teman-teman, kita akan berdoa menutup kegiatan kita menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.